Karena satu hal yang pasti, ikan dimanapun, mau di kolam, mau di muara, mau di laut, di tengah laut sekalipun, ikan nggak kenal merek. Betul. Serius? Ya, betul. Ada itu. Nggak mungkin ikan mau makan pancing, oh ini buatan Jepang dimakan, buatan Indonesia enggak. Sekarang supaya teman-teman tahu, buatan dalam negeri itu nggak kalah sama buatan Jepang. Oke, mantap. Buatan negeri. Welcome to Narai Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kita yaitu Nakes, Narai Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Bang Mas Rian Hanur. Oke, sapa dulu Pak teman kita nih Pak. Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap ikuti podcast dan juga jangan lupa strike terus. Oke, selain strike kita juga harus ikutin prokes ya, protokol kesehatan. Benar. Oke, kita di sini bincang-bincang santai aja Pak, sambil ngopi nih Pak. Di sini ada kopi, bisa sambil diminum, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk nih Pak, perkenalan dulu nih Pak sama teman-teman nih Pak. Boleh. Oke. Baik teman-teman, hai. Saya Mas Rian Hanur. Saya berkecimpung di dunia mancing. Saya juga merupakan admin dan penasihat di beberapa grup mancing di Kota Medan. Dan sekarang ini lebih aktif di Resimen Mata Pancing dan juga Mancing Mania Medan, M3. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, kita masuk nih Pak. Mulai mancing sejak kapan nih Pak? Kalau mulai mancing, Iya. dari mulai zaman SD saya dulu, sekitar tahun 79 udah mancing sih. Berarti mulai dari kecil udah suka mancing, Udah suka dulu Pak ya? Masih Oke. suka, belum hobi. Ya, dulu Tapi tuh- begitu masuk ke tahun 89, sudah kita bekerja, baru mulai hobi. Hobi, Pak, ya? Mancing. Dan waktu itu ya mancing masih seputaran sungai, liaran lah. Oke, waktu masih kecil ya Pak ya? Tidak. Oh, waktu udah Waktu remaja. Udah bekerja lah. Udah Cuma bekerja. belum berumah tangga ya. Oke. Terus saya mancing tahun-tahun 88 itu sungai-sungai, rawa, paret gitu. Baru tahun 90 terjun ke air asin si mancingnya. Oke, artinya ya memang biasanya kalau anak-anak itu mancingnya di sungai-sungai dulu ya kan, awal-awal di sungai di sebelum masuk kolam itu Pak ya? Masih di sungai, Pak ya? Belum ada Saya kolam masih ya? anak-anak itu aja mancingnya masih pakai bambu, ujungnya diikat benang, ikat mata pancing. Kadang pelampungnya itu tahu gabus batang ubi dalamnya itu? Iya. Kadang selop sendiri dipotong. Oh, jadi pelampungnya Pak ya? Untuk pelampung. Oke, betul. Oke, itu tadi Pak ya. Jadi mulai masuk ke komunitas nih, mulai kapan nih Pak? Saya masuk komunitas belum lama sih, sekitar tahun 2017. Wih, 2017 ke 2022 5 tahun berarti Pak ya? Udah lumayan lama Itu juga nih. pertama kali saya masuk di grup Mancing Mania Medan M3. Oke, itu pertama komunitas yang Bapak masukin Pak ya? Iya, Oke. betul. Sekarang nih Bapak masuk di berapa komunitas nih Pak? Kalau masuk komunitas grup, saya ada lebih dari 20-30 grup ada. Itu Cuma grup ya? cuman hanya di beberapa grup aja saya sebagai penasehat Iya. dan di 4 grup sebagai admin. Oke, itu Pak ya. Ini aktif di grup mana aja nih Pak? Saya aktif sekarang di Resimen Mata Pancing, di Mancing Mania Medan M3, juga di PWF Perbaungan Wild Fishing. Oke, itu kan biasa orang kan biasanya satu komunitas aja Pak. Oh, Bapak bisa 3 kayak gitu Pak. Apa nih Pak yang diambil atau ada skill keahlian yang gimana nih Pak makanya bisa sampai 3 komunitas kayak gitu atau lebih Pak? Saya begini loh, Ya. saya paling senang bergaul. Oke. Ya, saya merasa punya rasa penasaran yang besar gitu. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak grup komunitas, semakin banyak pengalaman. Jangan lupa loh teman-teman, pengalaman itu guru yang terbaik. Iya, betul. Hal yang nggak kita tahu karena kita punya banyak teman, kita juga punya banyak pengalaman, ilmu itu bertambah gitu. Dan beberapa di antara mereka memang rata-rata ketua-ketua grup itu suka gitu loh. Kayaknya gimana lah kalau Mas Rian ada gitu. Oke, Enak. betul. Saya pun penasaran. Karena pasti berbeda, tiap orang pasti berbeda, trik mancingnya beda, lokasi mancingnya beda gitu kan.
Gaya mancingnya beda gaya juga Pak ya. mancingnya juga beda, stylenya beda gitu. Saya nggak pernah memperhatikan, oh grup sana, maaf ya teman-teman, produk mancingnya yang bermerek, yang sini enggak, saya nggak seperti itu. Karena satu hal yang pasti, ikan dimanapun, mau di kolam, mau di muara, mau di laut, di tengah laut sekalipun, ikan nggak kenal merek. Betul. Serius. Ya, betul Pak. Ada itu. Nggak mungkin ikan mau makan pancing, oh ini buatan Jepang dimakan, buatan Indonesia enggak. Sekarang supaya teman-teman tahu, buatan dalam negeri itu nggak kalah sama buatan Jepang. Oke, mantap. Artinya kita harus berkembang dalam negeri. Nah, Oke. kenapa? Karena memang kita sendiri di dalam negeri saya udah buktikan ini. Iya. Nggak kalah produk dalam negeri. Artinya udah kita coba, udah banyak review-reviewnya juga Pak ya. Karena saya nggak pernah pakai barang itu asal pakai, saya tengok saya coba. Oh, Nggak dicoba nggak mau. Oke Pak, betul. Oke, sebelum masuk ke lain Pak, pengalaman mancing dulu Pak nih. Pengalaman mancing, enaknya apa Pak? Kalau saya lebih enaknya air asin sih. Air asin Pak ya, Hmm. berarti di laut ya Pak ya. Ya betul. Suka mancing laut tuh sejak kapan Pak? Tahun 90. 90, udah main ke laut nih Pak? Betul. Laut mana nih yang sering Pak? Yang sengaja? mulai saya mancing ke laut itu di Pantai Cermin, dulu banyak jermal. Oke. Sekarang karena masa tsunami itu pada hancur kan. Dulu paling enak mancing di jermal itu teman-teman. Serius. Ikannya Pak biasa spotnya ikan apa aja nih Pak? Wah segala macam ikan namanya di laut. Ikan nggak tahu kita Pak ikannya Pak ya? Kita nggak pernah tahu. Tapi Ya. masa saya dulu mancing di jermal, yang paling sering naik itu kerapu, jenaha, terus juga ya ada pari. Dulu belum kenal yang namanya giant trevally. Oh, giant Serius. travel apa nih Pak? GT, ikan Oh, GT. GT, oke. Ah. Oke. Ada foto Bapak nih, kita bikin megang GT ini GT bukan Pak ya? Oh ya. Ini GT Nah, ya? itu Nah, ini GT itulah ya? GT, giant Oke. trevally. Ini di mana nih Pak? Di Pulau Padar tuh Pak. Oh, boleh Pak. Iya. Di Sibolga Pak bukan ya? Bukan, di Tanjung Tiram. Oh, Tanjung Tiram. Oke. Informasi dikit, Oke. teman-teman, ini taksiran tekong waktu itu beratnya sekitar 16 kilo. Wih, 16 kilo Pak. Ini. Berat juga Pak ya? Dengan teknik semalam itu yang dipakai, tekniknya itu trolling namanya. Dia pakai minot trolling yang ada lidahnya panjang, itu sekitar 15 menit tuh naik. Pakai PE 3 leader 60, itu yang dipakai rodnya dalam negeri itu. Oh, Sorry oke. punya. Dan juga cuman begini loh, ini punya kebiasaan jahat. Ini GT ini yang jahat bukan mulutnya tapi ekornya. Wih, apa tuh Pak? Teman-teman, Ngelibas. kalau pernah lihat GT, perhatikan itu ekornya segitiga, itu yang memutuskan benang. Itu juga yang melukai tangan. Makanya kalau megang GT, pegang ekornya pakai, kebanyakan orang pakai sarung tangan atau pakai lap, karena memang dia tajam, dia berbentuk segitiga. Gitu. Oh, oke Pak, wih mantap kali pengalamannya Pak ya. Ini gitu Pak ya. Ya. Ikan-ikan itu aja tadi Pak yang banyak Pak ya. Ya, kerapu, saya udah pernah naikkan kerapu sekitar 12 kilo di Bedage tapi. Oh, Tapi itu kalau oke. di Pantai Cermin, kalau masih panjang jermal itu enak banget mancing di situ teman-teman. Nggak susah kayak mancing di kolam kita tuh, biarpun di tengah laut. Karena ini kan rumah di tengah laut. Enak mancing di situ emang. Itu tadi di laut Pak ya. Jadi kalau disuruh milih nih Pak, suka di kolam, biaran di sungai atau suka di laut? Ya pasti yang terakhir lah, teman-teman. Saya suka juga mancing di kolam. Kenapa? Karena memang awalnya itu pun dulu suka mancing di kolam itu ya karena memang teman punya kolam. Satu hal yang belum, istilahnya belum teman-teman tahu, berbeda trik mancing itu di kolam setiap orang pasti. Nggak percaya teman-teman, kalau teman-teman nanti mancing di kolam dia kumpul gitu, ada berapa orang, 40 orang. Perhatiinlah satu-satu itu berarti. Perhatikan, ukur aja jarak pelampungnya itu sama pancing itu beda-beda, itu membedakan trik orang beda-beda gitu loh. Antara mata pancing sama timah itu pasti jaraknya beda, dari segini, dari segini. Itu juga membuktikan bahwa trik orang itu beda-beda gitu. Padahal yang dipancing itu ikannya di kolam kan sama Pak. Triknya beda-beda gitu. Oke, tergantung kesukaan ya Pak ya. Satu, Sama feeling kebiasaan masing-masing. juga. Oh, oke. Sekalian feeling, senang, juga memang
istilahnya mungkin pengalamannya seperti itu. Yang sering dipakai Pak ya. Ya. Oke, itu tadi di laut Pak. Kan orang kan ada juga nih orang yang mabuk di laut Pak ya. Tahu Pak tips supaya nggak mabuk di laut ada? Oh. Ya, Buat pokoknya juga kita tahu ya kan. Ini pengalaman. Iya, pengalaman ya Pak ya. Ini pengalaman ya. Yang saya kasih tahu sama teman-teman. Kenapa orang sering mabuk ke laut? Mabuk laut ya, karena Iya, di laut dan mabuk tuh. Iya. Itu sebenarnya cuma satu hal aja, masuk angin. Karena dia masuk angin. Makanya buat teman-teman saya kasih tips sedikit. Kalau mau pergi ke laut, usahakan dari rumah makan dulu, minum air hangat, jangan masuk angin. Sudah, begitu mau berangkat, boleh minum 1 tablet obat anti mual, Antimo lah biasanya itu ya. antimo, dermamin. Sudah itu pusat ditempeli koyo, pusatnya ditempeli koyo, sama di atas pusat saya bisa gitu, pusat sama di atas pusat saya tempel koyo. Gitu. Mau berangkat nih dari rumah. Begitu sampai di lokasi, ya kan, begitu sampai di lokasi kita mau naik sampan, itu kita minum obat anti mual lagi, Iya. 2 biji, itu koyo diganti. Insya Allah sampai pulang kok, Sehat Pak ya. nggak mabuk. Kadang ada yang bilang minum sampai 2 nggak ngantuk, enggak. Kenapa? Dia kan meredakan mual. Memang rata-rata ada juga yang ngantuk, Bawaan tapi apa ya? jangan lupa kita ngantuk itu sebentar aja nih itu. Naik sampan berapa lama? Kalaupun kita ngantuk naik sampan 2 jam, Bisa istirahat juga nih. Jam 2 jam itu bisa istirahat. Lah, setelah istirahat. Sudah bisa itu mudah-mudahan naik nggak mabuk. Yang penting itu tadi, tetap makan, tetap minum air hangat sih. Jangan biasakan minum air es kalau mancing ke laut. Kenapa? Itu yang bikin masuk angin, mabuk di laut. Oke, itu biasanya Pak ya. Ya. Karena kan banyak orang yang nggak bisa mancing laut karena mabuk laut Pak. Nah. Itu kan bahaya juga Pak ya kalau udah Betul. mabuk laut Pak ya. Betul. Jadi terganggu kita ya. Jadi biasanya Pak, kan barang komunitas juga nih kalau mancing laut Pak. Kalau saya iya sih, sering Sama bareng komunitas, teman-teman ya. sama teman-teman komunitas. Itu gimana Pak? Harian atau langsung balik misalnya ke laut, langsung balik atau ada yang Kami biasanya berangkat pada malam hari, Oke. pulangnya besok malam gitu. Jadi Oh, 24 jam karena. Seharian Pak ya, seharian Satu hari full satu ya. malam gitu, Oke. biasanya. Itu kan pasti ikannya ya lumayan di bawah Pak ya. Kalau masalah ikan itu hasil itu rezeki Pak. Rezeki Pak ya. Satu hal juga saya mau kasih tahu teman-teman bahwa memancing itu 80% keberuntungan. Keberuntungan. Serius, itu serius loh. Bener. Semalam juga di podcast mancing fix keberuntungan. Iya, itu. 20% itulah usaha juga peralatan. Oh. Itu 80% serius loh. Keberuntungan Pak ya. Keberuntungan rezeki Oke. kita. Hmm. Nggak percaya yang udah pernah berumah tangga berantem di rumah pergi mancing boncos. Oh. Serius. Wah, karena nggak bagus dari rumah Pak ya. Coba kalau mau bikin mancing disayangi sama yang di rumah ya kan, pamit, cium kan pasti hasilnya banyak. Oke. Itu biasa gimana kalau hasilnya dibagi rata atau gimana itu Pak? Biasanya seperti itu sih, Bagi kita rata bagi ya? rata. Karena bagaimanapun rezeki teman-teman itu kan dalam satu boat itu kan beda-beda. Iya betul. Jadi kalau istilahnya boat itu ditanggung bersama, apa salahnya juga jika dibagi bersama. Oh. Karena nggak semua pemancing dia nggak mabuk tapi ngantuk pasti dia tidur. Oke betul. Rezekinya juga mungkin kurang kan saya juga bawa ikan. Oh ya, biar apa bagi rata Pak Tapi ya? kalau dulu saya Kebersamaan. sistem perang loh, serius. Kenapa? Dulu Iya. saya mancing sebelum ada komunitas, Iya. sistem perang. Gimana tuh maksudnya? Oh, nah, tak kasih tahu. Sistem perang itu yang ditanggung bersama itu cuma botnya doang. Oke. Sampannya doang itu. Hmm. Makan, umpan, hasil, termasuk keselamatan itu masing-masing loh. Serius. Oh, sebelum ada komunitas itu kayak masih Belum. tangan ya? Masih Sendiri-sendiri, wah, ya. independen katanya. Nah. Itu cuma ditanggung sendiri tuh loh. Cuman sampah sama transport darat lah kan. Itu yang kita bagi bersama. Kalau umpan, hasil, makan, saya udah pernah lo mancing sama temen-temen yang nggak saya kenal, saya diajak ngikut. Kehabisan mata pancing bu. Wow. Habis gara-gara ketinggalan mata pancing. Itu treble hook saya potong itu. Supaya jadi Supaya jadi asis hook untuk mancing.
Oke. Saya juga udah pernah mancing sama teman-teman diundang, ya kan diajak karena mereka kurang slot, saya ikut. Ya kami makan. Saya lupa bawa lauk tuh gak ditawarin tuh. Wah. Oh, ngeri juga Pak ya? Nggak ditawarin. Akhirnya makan saya sama tekongnya. Tekongnya alhamdulillah bawa lauk, saya minta. Tekong yang punya kapal ya Pak ya? Yang bawa kapal ya? Iya, itu tekong driver boat itu biasanya. Serius saya nggak bohong itu Kak. Kalau sistem perang dulu kita nggak kenal, kita mau minta juga nggak mungkin. Oke, itu sebelum ada komunitas Pak ya? Oke, kita tadi udah bahas mancing laut Pak. Kalau mancing di kolam Pak, pengalamannya yang menarik? Mancing gurami. Gurami. Oke. Mancing gurami. Kalau saya memang banyak kolam gurami yang saya datangi, yang mudah-mudahan sekali pertama pergi mungkin saya boncos, kedua ketiga mudah-mudahan hasil. Ada hasilnya Pak ya? Selalu ada hasilnya. Lebih suka gurami di kolam ya Pak? Memang daripada ikan mas atau lili. Saya suka juga mancing ikan mas. Bukan berarti tak suka. Saya mau juga mancing ikan mas. Tapi kalau udah dapet hasil kebanyakan ikan mas saya kasih temen. Kenapa? Di rumah nggak ada yang mau makan. Oh. Tapi kan ya memang saya mancing kemana aja kalau hasilnya banyak tetap aja tetangga yang ikut makan. Tapi memang itu cara saya berbagi, saya nggak bisa ngasih apa-apa sama teman-teman tetangga, saya mancing kan aja saya kasih. Strike Pak ya? Oke. Itu kalau mancing di kolam Pak ya? Ya. Ada Pak pengalaman mancing nggak Pak? Kayak tadi ada ceritanya pakai benang ulos waktu Oh saya- ya, saya baru teringat, Iya. saya dikasih tahu sama ketua resimen mata pancing, ada temannya pakai songket. Oke, benang songket Pak ya? Benang songket itu mancing nila dimakan siakap itu 0,20 gitu. Oh, kurang 20 Pak ya? Dimakan siakap 1 kilo tuh dia angkat ke darat nggak putus tuh. Padahal niatnya bukan mancing siakap Pak ya? Bukan mancing nila, dimakan siakap berat 1 kilo. Karena biasa rata-rata siakap itu ganas gitu. Dari bantingan aja dia kuat. Gitu. Oke, betul. Apalagi giginya juga tajam kan. Itu kalau benang 035 aja putus loh teman-teman. Serius. Harusnya putus Pak ya? Tapi Bisa ini putus enggak, ya? tapi Oke. ini memang makanya ketua resimen mata pancing sendiri penasaran gitu loh. Ini kuat itu benang katanya, siakap 1 kilo nggak putus katanya. Tuh diangkat naik ke darat, bukan ditambah tuh. Tuh, Oke, itu tadi Pak ya? rasa penasaran itu kadang-kadang ya apa sih bedanya benang lain? Tapi mungkin benang pancing songket ini punya kualitas yang bagus. Dia juga punya keistimewaan yang kita nggak tahu kan. Dan memang iya, kalau keberuntungan ya dia beruntung siakap 1 kilo naik. Tapi jangan lupa keberuntungan pun kalau nggak ada pendukungnya apa yang Betul. ya kan? Oke, tadi kita udah ngomong di laut Pak, udah ngomong di kolam. Iya. Di alam lah Pak, kan kita pernah nih satu event mancing udang Pak ya? Mancing Di udang Sunar, lah. ya, Ya. udang galah ya. Kalau mancing udang galah, saya udah pernah mancing udang galah di Sungai Ular. Ya, kita sama-sama waktu Sama itu, bareng ya. waktu itu ya. Iya. Di sana. Tapi sebelum kita bareng itu saya udah beberapa kali ke sana. Ya, udah sering ya Pak ya katanya ya, sebelum sampai ya. kita mancing sampai di lokasi maghrib udah. Sampai di lokasi maghrib tuh Pak. Iya mancing malam. Biasa. Sampai besok siang tuh di situ. Wih, satu malam Pak ya. Ya mancing di situ. Oke, itu gimana Pak kalau mancing malam di sana? Kemarin kita mulai pagi sampai sore ya Pak. Ini Ya. kalau sore sampai siang gimana sih Pak? Kalau dari sore itu sampai pagi kayaknya nggak gitu apa sih, nggak gitu beda jauh. Bedanya begini loh, udah nggak lah, dia lebih aktif malam hari Malam hari Pak ya? daripada siang Siang hari, hari. iya. Gitu. Karena memang waktu itu saya dapat rekomen lah dari teman-teman di Pakem, ayo Pak kita mancing udang malam, ayo. Main itu alhamdulillah hasilnya memang lebih banyak daripada yang di siang. Oke Pak. Gitu. Oke, selama ini kan yang saya tahu, aku pikir siang aja udah banyak Pak rupanya. Kalau Malam makin keluar Pak ya? ya karena dia lebih aktif gitu. Kalau malam ya Pak ya? Malam hari. Jadi udang tuh suka mancing di mana Pak? Air yang deras atau yang tenang atau gimana? Biasa kalau saya mancing cari tempat airnya itu nggak begitu deras, Oke, tenang tapi Pak ya? dia juga nggak terlalu tenang. Oh, Kenapa? netral aja. Dia
aliran airnya tuh biasa, tapi dia memang harus yang dalam sih. Oh. Karena dia pasti dia apapun ceritanya, dia udang, dia makanan ikan, kalau memang dia itu nggak sembunyi dari ikan ya habis. Makanya udang kan perhatikan waktu kita mancing banyak disangkut-sangkutan kan? Iya betul. Yang kita semalam supaya itu, dia nggak diapa-ikan Pak ya. supaya nggak diserang sama Ikan, predator gitu Oke, sih. Iya. Makanya kalau mancing udang galah itu ya saya suka cari yang ada ranting-ranting, airnya ngalir tuh, udah jelas spot tuh. Oke Pak, mantap. Udah. Itu rata-rata banyak tuh bersembunyi di situ dia. Iya. Karena udah kalau udah makan pun mau kita tarik aja dia tetap ikut, biarpun banyak sangkutan. Yang penting dia capeknya jangan pegangan. Oke, tadi itu tentang udang Pak ya. Ya. Kan mancing udang kan pasti kayak enaknya aja ada Pak. Ada yang kayak enaknya Pak. Ada. Ada ya Pak ya. Pengalaman yang nggak enak ada. Oke, paling ada yang kayak enaknya nih Pak. Yang kayak enaknya apa nih Pak? Mancing udang nih Pak. Atau waktu saat mancing pengalamannya. Kalau pengalaman nggak enaknya itu rata-rata pemancing nggak mancing udang aja. Pasti Paling ada aja, Pak, ya. nggak enak itu kalau mocel. Nah, itu nggak enak banget tuh. Apalagi udang kalau udah mocel tuh rasanya wah. Tapi ada pernah saya ingat ada teman saya mancing udang nih, kami bareng nih, Iya. ya kan, mancing bareng gitu. Begitu dimakan itu kan campur, itu dia kira udang gitu loh. Begitu campur dia pegang, ya kan, dia rokok ke dalam. Iya. 9 yang makan. Iya. Itu kena memang kayak di tangan. Ya sekarang udah sembuh sih. Iya. Tapi paling tidak waktu itu rasanya wah. Saya juga sempat bawa dia pulang waktu itu tengah hari nggak jadi mancing udang sampai sore itu kan. Iya. Kalau nggak salah teman-teman ada tuh ya di situ ya. Ada Pak. Kita kemarin ya. Dan Di kebetulan Lombok. saya bawa langsung aja gitu loh. Dan memang waktu kami bawa itu sempat sih kami kasih obat, sempat singgah kan. Iya. Obat apa di apotek. Karena memang mau dibawa ke klinik dia pun nggak berani sama jarum suntik. Oh. Memang harus, kalau 9 hati-hati teman-teman, itu memang berbahaya sih bisanya. Kalau pertolongan pertama kan Pak, misalnya kita kena kan itu kan orang tuh Pak, ya kalau pemancing kan paham tuh Pak kena 9. Apa nih pertolongan pertama Pak? Pertolongan pertama kalau teman-teman Kena. dipatelikan 9 Iya. itu pukul kepalanya, ambil isi dalam kepalanya, otaknya itu sama ususnya digosok-gosok di tempat yang luka, ditempelkan terus dibalut. Pakai isi dalam perutnya, ususnya, Iya. hatinya sudah digosok pakai otaknya, tempelkan hatinya atau ususnya dibalut dulu. Atau biasa ini kalau nelayan dipipisin sih. Oh. Nah, Cara simpel cara ya. ekspresnya. Kalau nelayan kena itu biasanya mereka pipisin itu untuk mengurangi bisa gitu. Oke, bisa nyoba ya. Karena efeknya tuh Pak, Bapak sendiri pernah Pak? Pernah. Oh, pernah juga. Saya Efeknya? kena 9 udah, kena ekor paridah. Oh, efeknya Pak, efeknya? Oh, alhamdulillah demam. Serius demam, demam. Itu berapa hari Pak? Bisa berapa kalau kita memang Saya udah pernah ngalami kena 9 itu 3 hari ngerasain demam tuh. Kalau kena di tangan di sini rasanya sakit banget tuh di ketiak. Kalau waktu teman saya dia kena di kaki kan, itu padahal itu patil 9 udah putus, cuma buangnya nggak bagus kan. Oh iya. Nah, tergeletak itu nancap di kaki, wah di pangkal paha itu rasanya alhamdulillah sakitnya. Sakit ya. Kalau saya memang waktu kena ekor pari kecil tuka-tuka namanya, itu saya kena di sini. Nah ini bekasnya pun masih nggak enak banget ini sampai sekarang masih seperti ini. Padahal ini udah hampir setahun loh. Dia mau kumat. Kumat maksudnya bisanya masih mau gatal atau gimana Pak? Gatal digaruk luka, Oh. asal gatal digaruk gitu. Tapi memang udah nggak sakit sih, cuma gatal aja bentar lagi hilang dah gitu sih. Ini kena itu tadi Ekor pari. tuka itu. Oh itu ngerasainnya tangan saya yang seperti ini rampingnya jadi gemuk tuh seperti ini. Serius bengkak 3 hari. Ngerasainnya kerja makanya. Berarti teman-teman harus tetap hati-hati juga Pak ya. Ada safety lah yang Safety penting. Pak ya. Jadi kalau peralatan mancing itu jangan cuma bawa rod, bawa reel, bawa benang, jangan. Tetap sedia paling tidak kita punya tang, Iya. ya kak gunting. Seperti itu. Alat. Jangan lupa juga sediakan yang di plas atau obat anti denyut. Mana tahu, karena kita kan nggak tahu sih. Iya Kalau Pak. saya tetap sedia sih untuk obat-obatan.
P3 minimal Pak ya, betadine, antipas, kapas, betul, itu biasa ya, alkohol Pak ya, itu aja biasa ya. Karena memang untuk mengantisipasi aja. Jadi kita semua nggak akan berharap untuk seperti itu kan? Iya nggak, Sama. capek Tapi mau kan Pak. kita juga nggak bisa nyangka itu bakal terjadi. Tapi memang kita perlu safety itu aja sih. Oke Pak, ini udah panjang banget nih Pak cerita kita mulai tadi Pak, mulai dari laut udah kita bahas, kolam kita bahas, sungai kita bahas. Orang tuh pengen tahu Pak, settingan mancing Bapak ada nih Pak tips-tipsnya atau apanya settingan Mau mancing mancing? di mana? Nah, misalnya persiapan Bapak lah. Mancing di kalau di Di laut laut. lah ya. Kalau di- Persiapannya apa aja yang Kalau di laut sih paling biasa yang disiapkan itu ya hook besar. Ya. Atau kalau kita memang pakai umpan-umpan palsu, ya siapkan treble hook, siapkan juga safety-nya pelampung, ya kan? Kalau masalah rod, reel, ya kan, terus juga benang, itu tinggal selera teman-teman. Tapi saya biasanya kalau mancing ke laut itu untuk mancing di air asin memang perlu rod reel yang memang kelasnya besar sih. Oh, Benang nggak perlu besar tapi yang penting kuat. oke. Umpan gitu Pak kalau di kolam Pak. Kalau di laut kan kita udah tahu umpannya ya kan, pasti ikan juga ya. Ya, Kalau di laut memang bisa Ikan dikatakan. rata-rata ya. Kalau umpan gitu buat di kolam Pak, misalnya mancing apa tadi? Ikan gurame ya, gurame. Kalau ikan gurame saya biasa mancing umpannya ulat pisangnya juntung. Oh itu gampang didapat itu Pak ya? Di Kalau untuk dapatnya gampang, tapi ini ulat yang sudah kuning, Pak. oh Kalau pakai ada trik, saya kasih tahu tips teman-teman. Kalau untuk dapatkan untung yang kuning itu yang udah jadi, ya kan, dia masih ulat tapi udah kuning, itu belum tentu kita gitu nyari dapat loh. oh belum tentu. 10 berbanding 1. Tapi supaya gampang, supaya enak, teman-teman cari ulat untung itu yang masih ulat, ya kan, carilah dia di hari Jumat atau hari Kamis. Kalau mau dipakai hari ini, paling tidak 3 hari sebelum mancing dicari dulu. Nanti bahasa saya diperam dulu, diperam Iya, ya. kurang. Nanti cari banyak-banyak, gitu. Cari aja yang banyak. Tapi dia masih ulat ya. Itu nyari di pohonnya itu juga nggak sembarang nggak sembarang ambil kita. Kita lihat dulu dia memang masih ulat. Karena kalau tanda masih ulat dia bergulung, tapi kita lihat tembus itu dari bawah, kita lihat ke atas tembus dia ada ulatnya yang Iya. bisa kita ambil. Nanti sampai udah banyakan sampai rumah masukkan ke dalam kepis warna biru itu yang jaring biru itu. Iya, Teman-teman tanya biasa Tahu, tempat tahu, ikan. tahu. Dimasukkan di situ, jangan ada bolong besar karena dia mau keluar. Itu diberdirikan. Dalam arti kata berdirikan, pangkalnya di atas, Oke. itunya di bawah, mulutnya di bawah kan, berdirikan seperti di pokok, masih di pokok pisangnya itu, diikat, digantung. Nanti hari Minggu pagi teman-teman buka itu jadi semua teman-teman. Serius. Udah kuning itu Pak. Udah kuning. Bahkan ada yang udah gantung tapi dia belum kepompong karena gurame kalau udah kepompong nggak mau makan. Oh itu juga Pak ya, jangan sampai ya Pak ya. Jangan sampai udah kepompong. Pompong. Dia masih ulat tapi udah bergantung. Dia masih ulat tapi udah kuning, itu biasa. Yang pertama. Kalau umpan yang kedua banyak teman-teman sih pakai ulat bambu, ada yang pakai jangkrik. Tapi ini ada umpan racian yang saya dapat dari pemancingnya sendiri. Saya udah coba, alhamdulillah hasilnya ada. Saya kasih tahu umpan racian itu pelet merah, bisa katulampa merah atau takari merah. Itu dicampuri dengan pelet udang. Perbandingannya saya tanya dia nggak kasih tahu. Saya buat sendiri, saya tahu perbandingannya, ketahuan ini dari baunya aja. Oh. Dia bikin perbandingan 2:1. Misalnya takar sendok makan, pelet merahnya itu takari merah atau katulampa itu 1 sendok, ya kan? Nanti dia kasih pelet udang setengahnya. Kalau nanti pelet takarinya 2 sendok, pelet udangnya 1 sendok makan. Itu Oke, takarannya 2:1. Udah gitu dia kasih daun kangkung. Daun kangkung diambil, dia blender, ya kan? Saya tengok itu. Ini daun kangkung yang dia buat karena ada blendernya yang nggak halus. Oh. Itu daun kangkung dia blender itu. Campurkan ke situ. Sama madu. Terus raciannya dia. Mudah-mudahan Khusus itu Pak yang tadi itu Pak ya, rahasia Pak ya. oh, sebetulnya nggak jadi rahasia, biasa udah berbagi. Oke. Tadinya itu aja untuk saya saja, sama adalah teman kan yang dia nggak mau ngasih tahu, saya cari tahu dapat memang. Saya coba memang hasilnya ada. Alhamdulillah. Oke, jadi buat teman-teman ya bisa langsung dicoba aja di rumah ya. Udah dikasih tahu sama tahu rezeki Pak ya. Karena mancing tadi
faktor 80% faktor keberuntungan sama rezeki. Kita punya rezeki tapi kalau nggak ada umpannya nggak mungkin dikatakan besi kan ya, ya, betul Pak. Oke, terakhir Pak. Kita udah panjang nih. Produk kita Pak yang udah pernah Bapak pakai ada Pak? Saya pakai mata pancing narai udah sampai sekarang sih. Kalau untuk main di kolam atau main pinggiran, mata pancing antara nomor 4 sampai nomor 8 saya pakai terus. Narai apa Pak? Platinum? Ada Yang platinum. Platinum. Biasa Oh, saya bilangnya yang platinum. Kalau untuk ke laut saya pernah pakai Asis Booknya juga. Saya pakai di jig. Cuma mini jig saya pakai, alhamdulillah ngasuh perahu 3 ekor waktu itu di Kuala Tanjung. Oke, lumayan juga, Dermaga Pak, ya. Inalum, alhamdulillah. Kuat kok mata pancingnya, serius. Oh iya teman-teman, mau saya kasih tahu. Jangan bilang mata pancing yang kuat itu yang bengkang. Oke. Dalam logika kita aja, kalau dia yang kuat pasti keras. Kalau yang keras, ya kan, dibengkokkan pasti patah. Yang bengkok diluruskan pasti. Jadi mata pancing yang kuat itu yang patah, bukan yang bengkang. Jangan salah persepsi. Dan saya selalu coba. Sorry ya teman-teman narik. Ya. Saya terima mata pancing waktu itu dikasih sama sahabat saya Bang Aden tuh kan, pakai ini Pak, coba boleh. Itu belum saya pakai waktu itu, sampai rumah saya coba pakai tang, patah. Saya luruskan pakai tang, patah. Ini mata pancing keras ini, makanya saya pakai sampai sekarang. Kalau bengkang, mungkin besok-besok aja makainya. Tapi karena dia keras, mantap. Itu kuat. Oh. Dan jangan lupa teman-teman. Dan itu diakui sama Opa Alwin Asegaf loh, mata pancing yang keras itu yang patah. Yang patah bukan yang bengkang. Opa apa tadi Pak? Opa Alwin Ya, Asegaf. orang ketua. Ketua Ultralight Angker Indonesia. Kami ketemu di makan siang, saya tanya itu, Opa mata pancing yang kuat itu yang bukan apa yang patah? Ya yang patah katanya. Kita udah sama-sama tua loh, kenapa harus tanya lagi? Oke. Aduh, terima kasih banget Pak ya buat pengalamannya. Banyak banget nih ilmu-ilmu yang bermanfaat ya yang dikasih dari tadi Pak ya. Mungkin bisa diundang lagi ya sekali lagi ke sini Pak ya. Kalau ada waktu kita main lagi Pak ya ke sini. Kita juga sering ketemu sama Pak Rian Hanur ini di beberapa event kolam, dan mungkin kedepannya bisa lagi kita kolaborasi lagi Pak ya buat mancing Pak ya. Oke, ini tadi baru nyampe udah dibilang mau mancing bentok. Oke, kita juga bakalan undang teman-teman dari komunitas lain. Pokoknya kita bakalan hubungin buat teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Komunitas Narai. Dan buat teman-teman juga Resimen Pak ya. Betul. Salam buat teman-teman Resimen, teman-teman entry, mancing Madia Medan, sama apa tadi Pak? Yang sama di Perbawangan Red Fishing. Oke, ada bajunya juga di bawah. Oh ya. Oh, ada Pak. Oh. Kasih tunjuk Pak. Oke. Nih. Banyak Pak ya. Berapa grup mancing nih? Oke, Mas Rian Hanur nih, ada banyak ya di sini ya. Oke, ada Resimen kita lihat, ada mancing amatir langkat Pak ya. Ya, mal itu mal. Oh, mal ya, ada mancing bareng Rig Oil. Embrio. Oke. Ini Resimen mata pancing. Nah, ini Perbawangan Red Fishing. Ini pancing angker Medan. Oke, Dan atas. dan yang ini BPC, Oke. Binjai Pancing Club. Oke. Ini itu ketuanya sahabat saya juga Pak Sadono. Dan di sini dia M3-nya. Oke, entry artinya banyak juga Pak ya komunitas ya. Alhamdulillah, di komunitas inilah saya sering gabung mancing bareng mereka. Oke, intinya di komunitas ini kebersamaan. Solidaritas juga silaturahmi yang diutamakan sih. Oke, Pak. Terima kasih Pak ya buat waktunya Pak ya. Sama-sama. Lain kali kita main ke sini lagi. Salam Iya. buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman, terima kasih semuanya. Sahabat Narai Community, Luar biasa. Narai. Yes, yes, yes. Resimen mata pancing. Mata pancing menyatukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Oke, Bang. Yuk. Oke. Narai Podcast.